Sekarang, mari kita coba membuatnya dalam bentuk kode dengan membuat sebuah project baru dengan nama handphone interface. Setelah membuat project baru dengan nama handphone interface, buatlah satu kelas main app serta satu buah package dengan nama interface. Kemudian, jangan lupa untuk membuat satu buah interface dengan nama phone. Membuat interface phone pada package interface. Yang perlu diperhatikan adalah kita dapat membuat sebuah interface dengan cara buat file baru dengan kata kunci atau keyword interface di dalamnya. Hampir mirip seperti ketika kita membuat sebuah kelas. Cuma yang membedakan hanya keyword yang digunakan, yaitu adalah interface. Pada interface phone yang kita buat, terdapat dua buah field atau atribut konstan, yaitu max volume dan min volume. Meskipun pada line ke-5 dan ke-6 tidak disertakan kata kunci final. Perlu diketahui bahwa di dalam interface sudah secara otomatis terdapat kata kunci final di dalamnya. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, untuk field yang dapat dibuat di dalam sebuah interface hanya berupa field atau atribut konstan saja. Oleh karena itu, nama fieldnya menggunakan huruf besar. Perlu diperhatikan juga, pada sebuah interface, akses modifier yang ada di dalamnya adalah public secara default. Jadi, kita tidak perlu menuliskan akses modifier public di dalam sebuah interface. Pada interface phone juga, terdapat 4 buah metode abstrak, yaitu power on, power off, volume up, dan volume down. Sekarang, kita akan membahas kelas phone user. Pada kelas phone user, terdapat satu buah field atau atribut dengan tipe data phone interface. Ya, ini adalah interface phone yang kita buat tadi. Jadi, sama halnya seperti sebuah kelas abstrak, interface juga dapat dijadikan sebuah tipe data jika kita membutuhkannya. Dan di kelas phone user ini, untuk field phone yang berada pada line keempat dengan tipe data phone tersebut, memiliki akses modifier private. Jadi, jangan lupa untuk membuat getter dan setternya, seperti pada line ke-27 dan ke-31. Kemudian, terdapat beberapa metode di dalam kelas phone user ini, seperti turn on the phone, turn off the phone, make phone louder, dan yang paling terakhir adalah make phone silent. Membuat kelas Xiaomi yang mengimplementasi interface phone. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk membuat sebuah kelas baru dengan nama Xiaomi, di mana kelas Xiaomi ini akan mengimplementasi interface phone. Sehingga, jangan lupa untuk menambahkan keyword implements pada kelas Xiaomi tersebut, seperti pada contoh line code ketiga. Ketika kita membuat sebuah kelas yang mengimplementasi sebuah interface, maka kelas tersebut harus mengimplementasi semua yang ada di dalam interface. Sebagai contoh, seperti pada kelas Xiaomi tersebut, di mana kelas ini harus mengimplementasi semua yang ada di dalam interface phone dan harus membuat semua metode-metode abstrak yang ada di dalamnya menjadi konkret dan nyata, yaitu dengan cara melakukan override. Pada kelas Xiaomi terdapat dua buah field atau atribut dengan nama volume dan is power on, dan satu buah constructor, serta beberapa metode override yang berfungsi untuk mengimplementasi interface phone. Seperti pada line ke-15 sampai dengan line ke-20, di mana pada line tersebut kita melakukan override untuk metode power on. Kemudian,
pada line ke-23 sampai dengan line ke-26, pada line tersebut melakukan override untuk metode power off. Kemudian pada line ke-29 sampai dengan line ke-41, pada line tersebut melakukan override untuk metode volume up. Dan yang terakhir pada line ke-44 sampai dengan ke-55, pada line tersebut melakukan override untuk metode volume down. Serta jangan lupa untuk menambahkan getter dan setter untuk field volume dan is power on. Seperti pada line ke-58 dan line ke-62 untuk getter dan setter field volume. Kemudian pada line ke-66 dan line ke-70 untuk getter dan setter field is power on. Sekarang, kelas Xiaomi sudah selesai mengimplementasikan semua yang ada di phone interface, serta siap untuk digunakan. Pada contoh kali ini, mungkin kita hanya akan membuat sebuah kelas Xiaomi sebagai contoh, karena untuk kelas lainnya seperti Samsung, Oppo, dan lain-lain, caranya hampir sama. Akan tetapi yang membedakan mungkin isi dari metode-metode override-nya, tergantung cara pengimplementasian dari masing-masing kelas tersebut. Membuat objek pada main app class. Pada kelas main app, kita akan mencoba membuat beberapa variabel dan juga objek. Coba perhatikan line ke-9 di mana pada line tersebut terdapat sebuah deklarasi variabel dengan nama Redmi Note 10 dengan tipe data phone. Ini sama seperti sebelumnya di kelas phone user, di mana kita menggunakan interface sebagai tipe data. Kemudian, di line yang sama terdapat instansiasi objek new Xiaomi, di mana objek tersebut diinstansiasi dari kelas Xiaomi yang merupakan kelas yang mengimplement interface phone. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa interface memang hampir mirip dengan abstract class. Tidak dapat langsung dijadikan objek, tapi bisa melalui kelas yang mengimplement interface tersebut. Kemudian, pada line ke-12, pada line tersebut ada sebuah deklarasi variabel dengan nama Dian, dengan tipe data phone user dan sebuah objek phone user. Serta pada line ke-15, pada line tersebut kita menggunakan metode turn on the phone yang merupakan metode untuk menyalakan HP pada objek tersebut. Selanjutnya, pada line ke-18 sampai ke line 50, di sini kita membuat sedikit tampilan output supaya bisa lebih mudah dipahami. Coba perhatikan sampai selesai. Berikut adalah hasil output ketika kita merunning kelas main app, di mana kita dapat melakukan beberapa hal dengan cara memilih menu yang kita inginkan, seperti menyalakan HP, mematikan HP, perbesar volume, dan perkecil volume. Sekian untuk materi kali ini mengenai interface. Terima kasih sudah menonton dan belajar bersama dengan Digital Bootcamp 79. Jangan lupa ikuti terus sosmed kita agar dapat informasi lebih jauh seputar programming dan juga IT. 79, always improving you. 79